Baik, langsung aja kita mulai untuk pertemuan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini jadi kita akan membahas kelanjutan dari materi-materi yang udah kita pelajari sebelumnya. Kali ini kita akan membahas mengenai searching, yaitu pencarian. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sorting, sekarang kita lanjut ke searching. Searching ini merupakan proses untuk mendapatkan informasi berdasarkan key atau kunci tertentu dari sejumlah informasi. Jadi kalau kita mau melakukan pencarian kan biasanya menginputkan kata yang ingin kita cari ya. Nah, itu disebutnya key. Key ini digunakan untuk melakukan pencarian data yang diinginkan dari kumpulan data. Setelah suatu proses pencarian dilakukan, maka akan diperoleh salah satu dari dua kemungkinan. Apakah data yang dicari itu ditemukan atau successful, atau data yang dicari tidak ditemukan, unsuccessful. Di dalam searching itu sendiri ada namanya single match dan multi match. Untuk single match, itu berarti ketika kita mencari sesuatu, maka hasilnya itu hanya satu atau eksak satu ya. Contoh kita ingin tahu siapa nama mahasiswa dengan NIM M01233344. Nah, untuk NIM ini harusnya jika datanya benar itu tidak mungkin muncul lebih dari satu orang karena NIM ini hanya dimiliki oleh satu orang. Jadi datanya itu nanti munculnya mesti satu. Kalau yang multiple match, dia datanya bisa muncul lebih dari satu. Contohnya siapa saja yang mendapat nilai lebih besar sama dengan 85, ini bisa lebih dari satu mahasiswa. Algoritma pencarian. Algoritma pencarian ini ada banyak, tapi yang akan kita pelajari itu yang merupakan basic ya, yang sederhana. Ada dua, yang pertama pencarian sekuensial, disebut juga sequential search atau linear search. Kemudian yang kedua pencarian biner, binary search. Kita masuk ke pencarian sekuensial terlebih dahulu, yaitu sequential search atau linear search. Jadi nanti di buku referensi itu ada yang nyebutnya sequential search, ada juga yang menyebutnya linear search. Linear search ini merupakan algoritma pencarian yang paling sederhana. Cara kerjanya memeriksa setiap elemen dalam suatu kumpulan data secara berurutan. Jadi itu nanti dilakukan terus sampai ketemu elemen yang dicari atau data tersebut tidak ketemu setelah diperiksa semua. Keunggulan dari linear search, dia itu untuk proses pencarian, data tidak harus dalam kondisi terurut. Algoritma langkah-langkah dari linear search ini, pertama adalah input X, yaitu data yang dicari dari sekumpulan data, misalnya ada angka gitu ya. X-nya itu adalah angka yang ingin kita cari. Langkah kedua, membandingkan X dengan data dari ke I sampai N. Jadi dari data yang awal sampai data yang terakhir. Lalu yang ketiga, jika ada data yang sama dengan X, sama dengan data yang kita cari, maka return true, mengembalikan true. Berarti benar, data yang kita cari itu ada. Jika tidak ada data yang sama dengan X, yaitu data yang kita cari, maka returnnya false. Contohnya seperti ini ya. Ada kumpulan data 1, 3, 5, 9, 7, 12, 10, 2, 8, dan 6. Kemudian kita ingin mencari angka 12 dari sekumpulan data ini. Data ini tidak perlu terurut. Penggunaan linear search dari data 12, dia nyocokin satu-satu. Pertama 12 dengan 1. Apakah sama? Tidak sama. Dilanjutkan ke
data berikutnya. 12 dengan 3 apakah sama? Tidak sama. Dia dilanjutkan terus, diceki satu-satu sampai nanti ketemu. Oh, ini 12 dengan 12 sudah ketemu, berarti dia pencariannya berhasil karena ada data ditemukan. Jika taruhlah ini tidak ada angka 12, 13 gitu ya, ya nanti akan nyari terus, nyari sampai akhir. Kalau sampai yang terakhir ini tidak ada angka 12, berarti dia hasilnya tidak ditemukan. Kekurangannya adalah kalau yang linear search ini, ketika datanya besar dan ternyata angka yang kita cari atau data yang kita cari itu tidak ditemukan, maka prosesnya akan sangat lama. Untuk kode di Python-nya seperti ini, nanti bisa kalian praktekkan sendiri ya. Terus best and worst case. Jadi di algoritma pencarian ini ada kondisi terbaik dan kondisi terburuk. Best case-nya ketika kita mencari data dan sekali mencari itu langsung ketemu, itu disebutnya sebagai best case. Kalau worst case, kita mencari data tetapi untuk mendapatkan datanya itu dia ternyata terletak di paling akhir ya. Atau mungkin justru tidak ketemu datanya. Ini adalah worst case. Jadi ketika kita melakukan pencarian seperti ini di komputer itu waktunya bisa beda-beda ya. Misalnya ini 12, yang paling awal ini 12 dia langsung ketemu. Berarti lebih cepat daripada 12 ini ketemunya di paling akhir sini. Makanya ada kondisi terbaik dan kondisi terburuk. Ini contoh lainnya ada data ini. Best case-nya kapan? Ketika data yang kita cari nilainya sama dengan 2. Worst case-nya kapan? Ketika nilai yang kita cari sama dengan 21. Untuk linear search ini apa ada yang ditanyakan dari teman-teman? Kalau belum ada kita lanjutkan lagi ya. Sekarang adalah yang kedua. Tadi sudah kita pelajari tentang linear search. Sekarang binary search. Binary search ini merupakan pencarian data yang dimulai dari pertengahan data yang telah terurut. Berbeda dengan linear search tadi, untuk linear search tadi datanya tidak perlu terurut, tetapi kalau untuk yang binary search, datanya harus sudah terurut dulu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sorting, jadi kita bisa melakukan pengurutan data terlebih dahulu, baru kemudian nanti untuk melakukan pencarian. Di binary search ini dia konsepnya setelah memulainya dari pertengahan data, jika key atau data yang kita cari ini lebih kecil dari posisi tengah data, maka lingkup pencariannya kita kurangi. Jadi dari data awal sampai separuh data pertama. Begitu juga sebaliknya, kalau data yang kita cari itu lebih besar dari pertengahan data, maka lingkup pencarian kita hanya di separuh data kedua. Ini lebih efisien daripada yang linear search tadi. Dengan catatan datanya sudah terurut ya. Kalau data belum terurut, binary search ini tidak bisa digunakan. Langkah-langkah atau algoritma dari binary search, yang pertama, data diambil dari posisi awal 1 sampai dengan posisi akhir. Kemudian kita cari posisi tengah data, rumusnya posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Kemudian data yang dicari dibandingkan dengan data yang di tengah, apakah sama atau lebih kecil atau lebih besar. Jika data sama, berarti apa yang kita cari tadi ketemu. Jika lebih besar, maka kita ulangi langkah dari 2 ini dengan posisi awal adalah posisi tengah plus 1. Jadi kalau datanya lebih besar ya dari pencarian, nanti kan kita dapat separuh separuh yang dia lebih besar. Dari separuh itu kita paruh lagi, nanti diambil tengahnya di mana, terus dicari lagi. Apakah yang kita cari itu nilainya lebih besar atau lebih kecil. Begitu pula sebaliknya, jika nanti lebih kecil dari posisi yang tengah pertama tadi, kita reduksi jadi menjadi separuh gitu.
jadi separuh sebelumnya. Dari separuh sebelumnya nanti dibagi lagi hingga nanti ketemu datanya. Contohnya seperti ini aja supaya tidak bingung. Jadi ada data 258 dan seterusnya. Kita mencoba mencari angka 23. Nah, dari angka 23, sekarang ini ada 10 data ya. 10 data dibagi 2 dapatnya 5. Berarti ada di 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, ini kosong. Dia indeksnya mulai dari kosong. Berarti data kelima itu di sini. 0, 1, 2, 3, 4 ini data kelima. Pertengahan datanya ada di 16. Sekarang kita kan mencarinya angka 23. 23 itu dia lebih besar dari 16 atau kurang dari 16? Lebih besar ya. Nah, ketika lebih besar dari 16, berarti data yang sebelumnya ini kita abaikan. Sekarang kita lihatnya yang data setelah angka 16. Ini masih ada 5 data. Nah, dari 5 data ini pertengahan datanya yang mana? Ini ya, 56. Sekarang 56 dengan 23 itu besar mana? Oh, ternyata 23 itu lebih kecil dari 56. Jadi pencariannya nanti diperkecil lagi. Tinggal di dua data ini ya, 23 dan 38. Dari 23 dan 38, 23-nya langsung ketemu. Oh, ternyata ketemu di sini. Jadi dia prinsipnya membagi ya setengah-setengah. Setengah pertama, dia data yang kita cari lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar berarti yang sebelumnya ditinggal, kita ke data yang lebih besar. Dari sisa data yang lebih besar ini dicari pertengahannya lagi. Dari pertengahan, data yang kita cari lebih besar atau lebih kecil. Ternyata dia lebih kecil, berarti nyarinya di sisi kiri yang lebih kecil sampai data itu ditemukan. Ini untuk kode Python-nya nanti bisa dicoba di Jupyter Notebook ya, atau di editor Python. Untuk kondisi terbaik dan kondisi terburuk dari binary search ini, kondisi terbaiknya jika data yang dicari itu terletak di posisi tengah. Jadi ketika pertama kali data itu pas di tengah, nanti langsung ketemu. Contohnya ini ya, ini kita nyari angka 16. Best case-nya karena 16 ini dia di pertengahan datanya, jadi dia langsung ketemu. Itu paling kondisi terbaik. Kalau worst case-nya jika data yang dicari tidak ditemukan, dia nanti akan membagi-membagi terus sampai datanya ketemu, tapi ternyata tidak ada datanya. Jadi akan memerlukan waktu yang lebih lama dalam pemrosesan. Itu untuk best case dan worst case-nya. Dari ini apakah ada yang ditanyakan terkait linear search dan binary search? Kalau belum ada, latihannya ini bisa dicoba ya.